Halo, ketemu lagi. Nah, sekarang kita akan membahas tentang cara mengintegralkan suatu fungsi tapi menggunakan cara substitusi. Tuh, kenapa pakai cara substitusi? Nah, kita langsung aja. Jadi, misalkan seperti ini. Kita ketemu soal nih. Jadi, soalnya itu integral dalam kurung x plus 5 pangkat 6 dx. Kalau kalian mau menjabarkan X plus 5 pangkat 6, pasti satu soal berjam-jam gitu ya. Nah, kita gunakan metode substitusi ini biar kita cepat ngerjakannya atau lebih simpel. Apa maksudnya atau gimana sih caranya substitusi? Substitusi itu berarti kita misalkan. Nah, apa yang dimisalkan? Sesuatu yang susah. Mana yang susah? X plus 5 pangkat 6. Jadi kita misalkan X plus 5-nya tanpa pangkat. Oke? Jadi jangan pernah memisalkan tapi pakai pangkat. Cukup fungsinya aja. Nggak perlu pakai pangkat. Jadi kalau misalkan ada fx plus 5, fx pangkat 6 ya berarti fx-nya aja yang dimisalkan. Oke? Nggak perlu pakai pangkat. Jadi misalkan X plus 5 itu adalah P. Oke? Berarti kalau kita turunkan dua ruas ini, jadi ruas kiri diturunkan, ruas kanan juga diturunkan terhadap variabelnya X plus 5. Kalau kita turunkan berarti kan 1 dx. Karena kalau 5 diturunkan kan 0. P diturunkan juga 1 terhadap variabel P, jadi dp. Bukan dp persik ya, dp. Jadi dx itu sama dengan dp. Kalau satunya tidak saya tulis. Berikutnya kita langsung substitusi. Integral si X plus 5 ini sudah saya misalkan menjadi P. Berarti kita tulis P. Pangkat berapa? Pangkat 6. DX-nya jadi siapa? DX-nya jadi DP. Nah, Tara, kalian pasti lebih mudah kan menyelesaikannya. Gimana? A-nya berapa? Betul, A-nya 1 per N-nya 6, jadi 6 plus 1, P pangkat 6 plus 1, jangan lupa plus C, sehingga hasilnya adalah 1/7 P pangkat 7 plus C. Nah, kalau sudah seperti ini, jangan pernah lupa mengubah atau mengembalikan si P ke bentuk X. Jadi 1/7, P-nya harus kita ubah lagi formatnya jadi X. X plus 5, betul, pangkat 7 plus C, tara. Selesai, mudah banget ya. Lanjut kita, contoh kedua. Kalau saya punya integral, nah sekarang agak rempong nih. X plus 2 kali X kuadrat plus 4X min 1 pangkat 8 dx. Wah, ada dua bentuk nih, ada dua suku yang dikalikan. Kira-kira kalian memisalkan yang suku depan X plus 2 atau yang X kuadrat plus 4X min 1 pangkat 8. Yap. Yang susah yang mana? Yang belakang. Ya udah, ini aja yang dimisalkan. Tapi ingat tanpa pangkat. Misal kita bosan pakai P, kita pakai U ya. U sama dengan X kuadrat plus 4X min 1. Ingat tanpa pangkat yang besar ini. Lalu kita turunkan masing-masing suku. U turunannya adalah 1 terhadap variabel U. Sedangkan X kuadrat plus 4X min 1 berarti turunannya adalah 2X plus 4 betul dx. Sehingga kalau kita mau cari dx, itu du per 2x plus 4. Nah, baru kita substitusi ke soalnya. Integral x plus 2, saya tulis lagi soalnya, x kuadrat plus 4x min 1 pangkat 8 dx. X plus 2 tidak dimisalkan, jadi tetap dibiarkan saja X plus 2, ini kurung ya, bukan C, ini kurung, kali, nah, X kuadrat dan seterusnya plus 4X min 1, kita udah misalkan, jadi siapa? Pangkat 8. DX-nya diubah juga dong, jadi DU per 2X plus 4. Kira-kira nih, ada yang mengganjal nggak kira-kira nih?
Nah, kita bisa mencoret atau menyederhanakan si X plus 2 dengan 2X plus 4. Sisanya berapa? Betul, 2 ya. Kalau kalian bingung, 2X plus 4 itu kan kalau dijabarkan jadi 2 dalam kurung X plus 2. Nah, bisa dicoret dengan X plus 2. Sehingga sisanya adalah U pangkat 8 per 2 DU. Kalau kalian bingung, saya tulisnya begini, setengah U pangkat 8 DU. Oke, setengahnya boleh keluar karena dia sebuah koefisien, jadi setengah integral U pangkat 8 DU. Wah, gampil banget nih ya. Jadi setengah, A-nya nggak ada, A-nya 1, maka 1 per N-nya 8, jadi 8 tambah 1, 9, U pangkat 9 plus C. Tara. Jangan lupa, kita harus mengembalikan si U ini dalam bentuk X. Jadi 1/18 X kuadrat plus 4X min 1 pangkat 9. Jangan lupa plus C. Tara. Gampil banget. Satu lagi contoh biar afdol. Kalau tadi sudah perpangkatan, nah sekarang contoh yang terakhir bentuknya adalah akar. X kuadrat min 4 dx. Gimana nih? Udah akar gitu ya. Nah, ingat kita bisa mengubah akar menjadi sebuah pangkat. Saya kasih note di sini. Jadi kalau ada A, akar, misalkan ini M, akarnya pangkat N, kita bisa mengubahnya menjadi A pangkat M per N. Jangan lupa itu. Berarti dari sini kita ubah si akar ini menjadi pangkat. X dalam kurung X kuadrat min 4 pangkat berapa? Yap, di sini 1, karena tidak ada bilangan di sini, di akar ini, maka kita boleh tulis per 2. Oke, baru kita misalkan. Nah, kira-kira kalian mau memisalkan yang mana? Yang X atau yang pangkat setengah ini? Iya, yang susah ya. Jadi kita pakai pemisalan yang susah. Ingat tanpa pangkat. Jadi yang kita misalkan adalah X kuadrat min 4. Tadi udah pakai P, udah pakai U, sekarang kita pakai A. Kita turunkan masing-masing suku sehingga yang suku depan X kuadrat min 4 itu berarti turunannya adalah 2X. Jangan lupa DX karena diturunkan terhadap variabel X. Sedangkan yang A turunannya adalah 1. Ya betul, DA ya, jangan lupa. Sehingga DX sama dengan DA per 2X. Tada! Baru kita kerjakan bentuk integralnya. X dalam kurung X kuadrat min 4 dimisalkan, ya kita ubah jadi A pangkat setengah, dx-nya berubah menjadi dA per 2x. Kita bisa coret si x ini, tada. Nah, menjadi duanya langsung saya keluarkan karena dia konstan koefisien A pangkat setengah dA. Oke, berarti setengah kali A-nya 1, maksudnya A itu bukan ini ya, A-nya 1, N-nya adalah setengah plus 1, A pangkat setengah plus 1, jangan lupa plus C. Oke, kita sederhanakan dulu, ini per 3 per 2, A pangkat 3 per 2 plus C, menjadi setengah kali, ini dibalik jangan lupa 2 per 3. Nah, jangan lupa juga kita kembalikan si A ini dalam bentuk X. Jadi berapa tuh? A itu X kuadrat min 4. Jadi X kuadrat min 4 pangkat 3 per 2 plus C. Boleh dicoret, ininya sepertiga X kuadrat min 4 pangkat 3 per 2 plus C. Tara! Nah, sampai di sini dulu videonya. Kalau kalian ada pertanyaan, kalian boleh tinggalkan pertanyaan itu di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dadah!